Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaksana Himawan Saputra dengan NIM A11 2023 15135. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa course yang ada di Coursera pada matkul penambangan data. Nah, pada course satu ini itu tentang analisis data eksplorasi. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada secara singkat pada course ini tuh ada beberapa modul. Nah, yang di modul satu ini itu menjelaskan tentang secara singkat AI modern dan aplikasinya. Jadi di sini tentang menjelaskan tentang konsep, etika, eh, dan lain-lain gitu. Nah, ini ada persyaratan mata kuliah tentang menyediakan notebook Jupyter. Nah, terus di sini itu ada pengantar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Nah, di sini itu memperkenalkan tentang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dan membahas bagaimana mendefinisikannya dengan tepat dan efisien. Nah, pada pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam ini, itu, nah, lalu apa sih machine learning itu? Nah, machine learning itu adalah studi dan konstruksi program yang tidak diprogram secara eksplisit, melainkan mempelajari pola karena mereka terdapat lebih banyak data dan waktu ke waktu. Terus, di sini ada sejarah AI. Nah, jadi AI itu pertama mulai dibahas dalam skala besar itu pada tahun 1950. Ya, jadi ini berdirinya AI ada early, expert, neural, machine learning, dan deep learning. Nah, terus pada bagian ini itu sejarah pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Nah, ini untuk latihan kuis tentang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Berikutnya itu ada kecerdasan buatan modern. Nah, eh, itu ada computer vision, terus ini objeknya dan ini untuk otomotif dan ini untuk pada kesehatan. Nah, di pengaplikasian ini itu ada objek dan ada natural language. Misal nih ada transportasi pribadi kita, terus ada gadget kita dan lain-lain. Nah, berikutnya opsional sih untuk menyapa dan meminta bantuan di forum ini. Nah, berikutnya itu masuk ke bagian alur kerja pembelajaran mesin. Nah, di alur kerja ini kita membahas latar belakang dasar dan alat yang akan digunakan, alat-alat apa sih alat yang digunakan dalam kursus ini. Nah, seperti Python, nah, NumPy, or Pandas, Jupyter Notebook, dan lain-lain. Nah, ini untuk kuis, alur kerja. Ini untuk ulasan, sejarah AI modern, alur kerja, penyataan masalah, pengumpulan data, eksplorasi, pemodelan, validasi, dan pengambilan keputusan. Nah, ini untuk kuis modul satu. Sekarang kita masuk ke modul yang kedua, yaitu mengambil dan membersihkan data. Nah, mengambil data dari file CSV dan JSON. Nah, pada bagian ini kita akan membahas pengambilan data dari beberapa sumber, yaitu database, SQL, dan non-SQL, bebas begitupun pada API yang berbeda. Nah, ini mengambil data dari database, API, dan cloud. Nah, lalu apa sih SQL sendiri? SQL sendiri itu adalah singkatan dari Storage Query Language, yang artinya itu menjadi kumpulan database relasional yang sangat terstruktur dari skema tetap. Nah, ini untuk demonya. Ini untuk mengunduh asetnya.
Nah, di sini itu membaca data buku catatan Jupiter pada bagian A. Jadi ini ada beberapa bagian. Nah, eh, tujuannya itu untuk membaca notebook pada Jupiter ini untuk membuat koneksi database SQL ke database SQL sampel dan membaca catatan dari database itu sendiri. Nah, ini untuk demo labnya. Nah, ini untuk membaca database dari pada catatan Jupiter. Nah, ini membaca dalam file database pada bagian B. Nah, di sini itu kita akan melakukan untuk membuat koneksi yang disebut dengan con yang mirip. Nah, yang akan terhubung ke database yang ditentukan dalam jalur kita. Nah, pada ini ada latihan kuis. Nah, ini itu kita masuk ke bagian pembersihan data. Nah, jadi setelah kita mengambil data-data yang ada di beberapa database itu semua datanya itu nggak clean. Jadi datanya itu kotor. Nah, dengan data kotor itu kita melakukan clean tersebut itu dengan membersihkan data. Nah, terus pada bagian ini kita menangani nilai yang hilang dan pencilan. Nah, di bagian ini itu ada pro dan kontra. Nah, pro-nya di sini itu bahwa itu akan dapat cepat membersihkan dataset tanpa harus menambah nilai penggantinya. Nah, untuk kontranya sendiri, kita akan kehilangan kolom tertentu untuk nilai yang banyak. Nah, ini pada bagian menangani nilai hilang dan pencilaan menggunakan residual. Nah, di sini akan perbedaan antara nilai aktual dan nilai residual yang diberikan pada model. Nah, ini untuk praktikumnya, ini untuk latihan kuisnya, dan ini untuk ringkasannya, yaitu mengambil data, base data SQL, NoSQL, API, dan sumber data cloud. Ini untuk kuis modul 2. Sekarang kita masuk ke bagian modul yang ketiga, yaitu analisis data, eksplorasi, dan rekayasa fitur. Nah, alur kerjanya itu yaitu pada EDA ini, yaitu akan membahas berbagai pendekatan untuk melakukan analisis data eksplorasi yang akan eh, yang bisa disebut dengan EDA. Nah, itu ada Pandas, terus visualisnya ada Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Nah, EDA dengan visualisasi. Nah, eh, yaitu dengan menggunakan Matplotlib Pandas dan lain-lain. Nah, di sini pada bagian ini kita akan mengelompokkan data untuk EDA. Nah, eh, kita akan menentukan untuk masing-masing fitur yang berbeda. Jadi, kita akan memilih memilih mana yang cocok dan mana yang enggak sesuai dengan kategorinya. Nah, ini untuk laboratoriumnya, ini untuk mengunduh aset. Nah, ini untuk notebook EDA. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan kode Python untuk melihat semua visualisasi yang berbeda serta statistik ringkasan. Nah, langkah pertama yaitu mengimpor perpustakaan yang diperlukan. Terus ini pada bagian 2 itu eh, kita akan menentukan nilai berikut, yaitu menggunakan dengan metode value untuk seri pandas dan kolom individu. Nah, pada bagian 3 ini yaitu membuat histogram dari salah satu 4 fitur yang memberi label pada sumbu dan judul yang sesuai. Nah, pada bagian 4 itu kita menentukan sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus itu ada praktikumnya, ini ada base-nya.
Ini ada rekayasa fitur latar belakang. Nah, kita akan membahas tentang rekayasa fitur transformasi variabel, untuk mengambil data dari sumber data yang tersedia dan membersihkan kumpulan data yang tersebut dan dianalisis data eksplorasi pada data yang kita ambil. Ini masuk ke bagian transformasi variabel, yaitu mengasumsikan bahwa residu kita dari model yang akan kita distribusikan secara normal. Jadi, data yang mentah ini kita dapatkan baik dari fitur maupun variabel hasil, terus kita olah lagi. Nah, ini untuk pengkodean fitur. Terus ini untuk pengskalaan fitur, untuk menyesuaikan skala variabel untuk memungkinkan perbandingan variabel dengan skala yang berbeda. Terus ini pada bagian transformasi variabel umum dalam Python menggunakan scaling, min-max scaling, dan robust scaling. Nah, ini untuk labnya, ini untuk hasil demonya, dan ini untuk lab rekayasa fitur pada bagian satu. Nah, di sini kita menggunakan perumpamaan yaitu sebuah rumah. Ini pada bagian 2. Nah, di bagian 2 ini semakin banyak variabel yang kita lihat yang memiliki nilai yang hilang. Nah, di sini kita akan kembali ke kerangka yang asli kami menggunakan data is null yang hanya menunjukkan langkah-langkah demi langkah. Nah, pada bagian 3 ini itu sama sama kayak yang pada bagian 1 2 tadi. Untuk mempertimbangkan jenis-jenis fitur yang kompleks yang dapat bekerja dengan sangat baik dan masalah tertentu. Ini untuk labnya, ini untuk kuisnya, dan ini untuk ringkasannya. Ini untuk kuis pada modul 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian modul keempat, yaitu statistik inferensial dan pengujian hipotesis. Nah, eh, dengan nah di sini kita akan membahas estimasi versus inferensi dan statistik. Nah, dan membandingkan perbedaan antara kedua itu. Nah, ini estimasi dan inferensi. Nah, ini itu ada parametrik, parametrik dan versus non parametrik. Nah, nah lalu apa sih untuk inferensi statistik? Nah, itu adalah tentang menemukan proses menghasilkan data yang mendasari dari data yang kita ambil, lalu memodelkan. Nah, ini yang distribusi yang paling umum yang digunakan. Nah, lalu ini statistik frekuentis dan statistik Bayesian. Nah, jadi pada statistik ini itu secara pengamatannya secara berulang hingga ada batasnya. Ini untuk kuisnya dan ini untuk pengantar hipotesis. Nah, bagian ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis dan membahas pendekatan Bayesian untuk pengujian hipotesis dan kemudian untuk memulai memotivasi dengan contoh menggunakan pembalikan koin. Nah, ini untuk contohnya. Terus ini untuk interpretasi Bayesian untuk pengujian hipotesis. Nah, eh ini ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Jadi, ini itu secara keseluruhan itu membandingkan tipe 1 dan tipe 2. Jadi, mana yang salah gitu loh. Nah, ini masuk terminologi pengujian hipotesis. Nah, menggunakan data dari sampel untuk menghitung nilai yang akan memungkinkan kita untuk menentukan apakah kita akan terima atau menolak pada hipotesis nol kita. Nah, ini untuk tingkat signifikan pada nilai B. Terus ini serta statistik pada nilai F. Nah, di sini
kita dapat melihat data yang dimodelkan dengan mengatur semua data kita ke nol. Ini untuk demo labnya, ini untuk asetnya. Nah, ini untuk bagian satu pada pengujian hipotesis. Tujuannya untuk mengatai perbedaan antara hipotesis nol dan alternatif. Nah, pada bagian dua ini, eh, kita dapat memprediksi lebih baik daripada perulangan 50-50 yang kita bahas yang sebelumnya. Nah, kita akan membahas korelasi dan sebab akibat. Nah, sebab akibat dan perbedaannya. Jadi, ini itu membandingkan korelasi versus sebab akibatnya pada pada materi ini. Nah, terus ini untuk labnya, ini untuk kuisnya, ini untuk forum curah pendapat, dan ini untuk ringkasan yang ada di modul 4. Nah, lalu ini untuk kuis yang di modul 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tugas akhir. Jadi setiap course itu ada tugas akhirnya. Nah, tugas akhirnya itu meringkaskan data, rencana eksplorasi, dan diskusi terperinci. Gitu. Kita masuk di course yang kedua, yaitu tentang pembelajaran mesin terawasi dan regresi. Nah, di sini kita akan dijelaskan tentang apa sih itu pembelajaran mesin terawasi dan regresi linear itu. Ini untuk tiar khusus dan ini untuk persyaratan pengetahuan dasar. Nah, itu tentang sama kayak tadi itu tentang meliputi kayak catatan jam biar tentang kalkulus, aljabar linear, probabilitas dan statistik. Nah, ini untuk pengantar. Nah, di bagian ini itu jenis-jenis pembelajaran mesin. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran mesin pada bagian 2. Nah, ini menjelaskan tentang perbedaan antara parameter dan hyperparameters. Nah, ini untuk mesin terawasi pada bagian satu. eh, Membahas di materi ini membahas tentang pendekatan dan pembelajaran mesin. Nah, pada bagian 2 ini itu tentang contohnya juga, yaitu tentang contohnya itu semisal kayak rumah. Nah, contoh regresi dan klasifikasi. Nah, tujuannya kita akan membahas dua jenis pembelajaran yang diawasi dan regresi untuk menunjukkan beberapa contoh masalah dan klasifikasi yang berbeda. Nah, ini untuk kuisnya. Nah, ini untuk pengantar regresi linear dengan tujuan eh, mencakup regresi linear dan memahami bagaimana model ini dibangun dan memahami praktik terbaik pemodelan. Pada bagian 2 ini, kita akan membandingkan metode satu model dengan model yang lain. Dan kita akan mengembangkan beberapa model itu. Nah, ini masuk ke demo regresi linear pada bagian satu. Nah, kita menggabungkan demonstrasi serta labnya. Terus di bagian 2 ini, nah, kita akan membawa sekelompok fungsi yang berbeda. Terus, nah, kita akan melihat yang akan cocok dengan yang kita lihat sebelumnya. Terus yang di bagian 3 ini, kita akan membuat prediksi. Terus ini referensi linear di labnya. Ini untuk praktiknya dan ini untuk kuisnya.
Nah, terus ini ada ringkasan tentang regresi di mana variabel regresi klasifikasi dan di klasifikasi ini kita memerlukan fitur, variabel target dan metode. Ini untuk kuisnya. Nah, sekarang kita masuk yang modul 2. Kita akan membahas tentang gagasan membagi data menjadi rangkaian kereta yaitu perumpamaan dan set pengujian yang berbeda dan bagaimana itu akan memungkinkan untuk memvalidasi silang model. Nah, ini untuk pelatihan tes pada bagian 2 itu ada training data, tes data. Ini untuk demo labnya. Nah, ini untuk lab penguji lab uji cobanya. Kita fokus fokus pada konsep ini. Nah, kita akan membuat kumpulan data baru di mana semua fitur kategori di atas dikodekan menjadi satu kesatuan. Nah, ini untuk lab uji coba pada bagian 3. Kita akan membahas tentang pertanyaan nomor di mana kita akan melakukan pembagian kereta dan pengujian untuk kedua kumpulan data kita. Nah, terus ini pada bagian 4, itu kita akan menggunakan skala nilai menggunakan salah satu dari standar scalar, min, max, dan lain-lain. Terus kita akan membandingkan kesalahan yang dihitung pada data tes ya. Nah, ini untuk kuis, pembagian pelatihan dan tes. Nah, ini kita masuk pada regresi polinomial. Nah, tujuannya itu kita akan menghasilkan model yang lebih kompleks atau yang kurang kompleks untuk memastikan bahwa kami mendapatkan titik yang tepat untuk memvalidasi tentang data tersebut. Oke, ini untuk praktikum, ini untuk kuis, dan ini untuk ringkasan. Nah, di polinomial ini itu ada regresi logistik, terus pohon keputusan dan lain-lain. Nah, ini untuk kuis. Nah, sekarang kita masuk pada bagian modul 3 yang ada di kurs 2. Nah, di bagian ini kita dapat menghitung kesalahan eh, pada satu pemisahan tes untuk menggunakan validasi silang dan itu kesalahan di beberapa pengujian uji. Nah, ini untuk validasi silangnya. Oke, ini jadi di bagian demo validasi silang ini ada 5 bagian, yaitu cara menggabungkan beberapa langkah pemrosesan data untuk menggunakan fungsionalitas pipeline. Terus ini bagian 2 tentang penambahan langkah processing. Meng- eh, di sini kita memperkenalkan pipeline dan cross file predict. Di bagian ini kita akan membahas timing hypermeter sebagai rekap cepat. Nah, eh hyperparameter ini nah sebagai penggunaan yang benar-benar nah terus di bagian 4 demo validasi silang. Nah, kita akan memperkenalkan regresi punggungan secara singkat. Di bagian 5 ini, kita akan menunjukkan pada untuk menggunakan CV dan pencarian GERD untuk mengambil semua yang baru saja yang kita pelajari. Nah, ini untuk untuk demonya, ini untuk praktikumnya, terus ini untuk untuk kuis.
Nah, kita masuk ke bagian ringkasan tinjauan. Nah, tiga pendekatan validasi silang yang paling umum itu validasi silang kalipat, terus dan lain-lain lah. Nah, metode ini itu ada set pelatihan, set validasi, dan set uji. Ini ada mode quiz modul 3. Kita akan masuk ke bagian modul 4 yang ada di course 2. Nah, pada tujuan ini kita akan menjadi recap cepat tentang kompleks model versus kesalahan model. Di sini kita mencari model yang akan dapat menggambarkan hubungan target fitur itu. Tapi di model ini, nah berikutnya ada regulasi dan pemilihan model. Nah, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan kita memilih model yang akan memberi kita keseimbangan antara model bias dan varians dalam model kita. Nah, terus ini ada regresi right, yaitu jumlah sisa kuadrat yang merupakan kesalahan asli kita. Terus ditambah nilai lambda. Ini ada regresi also pada bagian satu. Terus ini ada pada bagian 2. Nah, di sini kita akan bekerja dengan menghapus fitur rekursif atau RFE. Terus ini pada jaring elastis. Terus ini kuis pada modul B. Ini untuk demo labnya. Nah, ini untuk demo fitur polinomial dan regulasi pada bagian satu. Nah, ini untuk bagian 2. Terus ini untuk bagian 3 yang akan memperkenalkan teknik regulasi yang berbeda yaitu Rage Lasso dan jaring elastis. Nah, ini untuk latihan kuis dan ringkasan. Ini untuk kuis yang ada di modul 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian modul 5. Nah, itu rincian lebih lanjut tentang regulasi pada bagian satu. Nah, untuk mendapatkan pemahaman intuitif yang lebih dalam tentang cara kerjanya. Jadi, bagian ini kita menjelaskan tentang konsep, terus cara kerjanya, dan lain-lain. Ini sama seperti yang ada di bagian satu. Nah, ini untuk demonya. Terus, rincian regulasi pada bagian satu. Nah, untuk menerapkan standarisasi pada data serta penyegaran untuk melihat apa yang terjadi di pada standarisasi tersebut. Nah, ini pada bagian 2 dan ini pada bagian 3. Nah, ini untuk lab praktikumnya, ini untuk kuis, dan ini untuk ringkasan pada modul 5. Istilah penalti menggunakan efek mengecilkan menyebabkan bias pada model. Nah, ini untuk kuis pada modul 5. Nah, pada modul 6 ini itu ada tugas akhirnya, yaitu tentang ringkasan data, tujuan analisis, membandingkan model, temuan utama, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut yang di course 3, yaitu pembelajaran mesin terawasi klasifikasi. Nah, di sini ada 6 modul. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk course ini itu
membedakan penggunaan aplikasi, klasifikasi, menjelaskan model, regresi logistik, menggunakan power model, dan lain-lain. Di sini itu menjelaskan tentang teknik yang terkait dengan regresi dan membantu pengklasifikasian model ya yang spesifik. Nah, ini untuk pemodel aset. Nah, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Nah, klasifikasi ini membahas tentang memanfaatkan pembelajaran mesin untuk masalah tersebut. Nah, tujuan eh, kita akan pepecahan umum dalam hal pembelajaran yang diawasi tentang pepecahan regresi dan klasifikasi sendiri. Nah, berikutnya ada pengantar regresi logistik. Tujuan ada memperkenalkan regresi untuk membahas regresi ini sebagai contoh untuk klasifikasi. Nah, ini klasifikasi dengan regresi logistik memperkenalkan fungsi sigmoid. Terus di sini kita ada regresi logistik dengan multi kelas, yaitu eh, atau yang lebih umum itu yaitu bisa disebut dengan biner. Nah, ini ada menerapkan model regresi logistik. Nah, eh, di sini kita dapat menyesuaikan model fungsi regresi logistik dengan menggunakan scalar. Next, kita ada matriks kebingungan, akurasi, dan spesifitas, presisi, dan recall. Nah, yang penting di sini, saat kita mulai membangun model, kita membahas berbagai jenis kesalahan untuk apa sih yang bakalan kita pecah gitu. Nah, di sini kita eh, bagi menjadi seperti kayak akurasi, spesifitas, presisi, dan recall. Nah, berikut ini ada metrik kesalahan klasifikasi kurva, ROC, dan presisi recall. Nah, habis itu ini ada menerapkan perhitungan kurva erosi dan precision recall. Nah, terus ini ada masuk ke bagian regresi logistik. Nah, ini ada lab demonya, ini ada dua aset, dan ini untuk regresi logistik pada bagian satu, pada source code-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan pengenalan aktivitas manusia dengan database Maspon yang dibangun dapat menggunakan mendapatkan sekelompok peserta studi. Nah, jadi ini menggunakan database smartphone. Nah, pada bagian dua ini, kita akan membagi data menjadi kumpulan data, kereta, dan uji untuk menggunakan dengan menggunakan metode apapun, tapi tetap mempertimbangkan menggunakan skillet. Ini ada bagian tiga. Nah, ini pada bagian ini kita akan memprediksi masing-masing label kita yang berbeda, serta kita dapat menyimpan probabilitas yang kita dapat. Berikut ini ada lab ujinya. Ini ada untuk referensi logistik dan ini ada ringkasan. Jadi ini tentang model, regresi, klasifikasi. Nah, jadi pembelajaran yang diawasi ini ada regresi logistik, kata terdekat, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk pada model kedua, yaitu tetangga terdekat klasifikasi. Nah, tujuannya itu tentang KNN adalah pertama kita mungkin mungkin mengidentifikasi pendekatan ke tetangga terdekat untuk klasifikasi. Nah, berikutnya ada K batas keputusan tetangga terdekat. Nah, untuk mengukur jarak antara masing-masing tetangga kita. Oke, ini untuk pengukuran jarak tetangga terdekat. Ukurannya kesamaan dalam model kami di mana titik yang dianggap serupa. Jadi ini model ini tuh titiknya serupa gitu loh. Nah, kata tetangga terdekat pro dan kontra. Terus ini ada bagian tetangga terdekat dengan perskalan fitur. Jadi masih meliputi dengan pro kontra yang tadi.
Nah, berlaku pada regresi logistik. Nah, ini ada katedralnya, ini ada developnya, terus ini ada buku catatan tentang kata terdekat pada bagian satu. Nah, bekerja untuk menjadi kumpulan data dan pelanggan. Nah, eh, di sini kita akan memiliki data pelanggan, penggunaan jarak jauh, penggunaan data, dan pendapatan bulanan. Oke, next lanjut. Ini pada bagian 2, ini pada bagian 3. Nah, sekarang kita punya data yang telah diproses sebelumnya dan data telah diproses sebelumnya dikodekan dan diskalakan sesuai. Nah, next ini labnya, ini untuk ringkasannya, ini untuk quiz modul yang kedua. Nah, ini untuk pengantar mesin vektor pendukung. Nah, di sini mencakup memperoleh pemahaman tentang pendekatan mesin vektor pendukung untuk klasifikasi. Nah, berikutnya ada klasifikasi mesin vektor pendukung. Ini ada fungsi biaya mesin vektor pendukung. Nah, jadi untuk mesin ini itu untuk mengoptimalkan solusi margin itu. Ini ada regulasi dalam mesin vektor pendukung. Nah, di sini itu bisa menentukan sebuah margin terluas antara dua kelas tersebut. Ya kan ada yang biru, ada yang pink gitu. Nah, ini untuk mendukung mesin vektor. Nah, untuk latihan. Nah, terus ini ada pengantar mesin vektor pendukung kernel ke Gaussian. Nah, tujuan pada bagian ini kita akan melihat apa yang kita maksud dengan kernel memanfaatkan untuk mesin vektor dengan dukungan kita gitu loh. Nah, pada bagian ini kita akan memisahkan titik-titik merah dan titik-titik biru itu. Nah, ini untuk lab demonya. Ini untuk pada bagian satu dengan mesin vektor dukungan pada Python. Nah, ini mendukung buku catatan mesin pada vektor bagian 2. Itu di mana kita akan benar-benar membuat aset keputusan linear kita. Nah, dengan tujuan kita dapat melihat batas keputusan dari pengklasifikasi linear. Nah, ini untuk catatan pada bagian 3. Nah, ini untuk lab praktikumnya. Ini untuk lab mesin vektor pendukung. Dan ini untuk ringkasan pada modul 3. Nah, oke. Sekarang kita lanjut pada modul keempat, yaitu pohon keputusan. Nah, pada ini ada gambaran umum tentang klasifikasi. Nah, jadi di sini kita membahas tentang tujuan pembelajaran pada bagian ini, yaitu membahas gambaran singkat tentang masalah klasifikasi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi ya di sini itu membahas tentang cara kerjanya gitu loh. Pengantar pohon keputusan. Nah, tentang jumlah eh ini membangun pohon keputusan. Nah, jadi di sini ada pemilihan fitur, mengajukan pertanyaan dengan benar, terus mengingat bagian apakah ini benar apa tidak gitu. Nah, di pemisahan bagian berbasis entropi ini, eh nah ini ditentukan oleh persamaan. Nah, lanjut ke kriteria pemisahan pohon keputusan lainnya. Nah, jadi ini semua ini dimulai dari dengan grafik fungsi dalam kesalahan klasifikasi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikutnya ada pro kontra. Terus berikutnya ada pohon keputusan lagi untuk latihannya. Ini ada web demonya, ini ada unduh asetnya, ini ada pohon keputusan pada bagian satu ini untuk catatan ya. Nah, kita akan menggunakan file CSV, menggunakan algoritma klasifikasi untuk memprediksi anggur merah atau putih gitu. Nah, ini pada bagian 2. Nah, jadi di sini itu kita melakukan tanpa batas yang ditetapkan dalam
kedalaman maksimum kami. Pada bagian 3 ini, berkelanjutannya. Terus ini ada demonya, ini ada labnya dari kasannya, dan ini ada modulnya. Nah, guys, sekarang masuk pada modul kelima, yaitu model ensemble. Memanfaatkan beberapa model untuk kinerja yang lebih baik. Nah, jadi tujuannya untuk membahas kekuatan menggabungkan model secara umum. Nah, ini metodenya, pengemasannya, baggingnya. Nah, ini untuk random forestnya. Ini jadi di sini itu ada random forest, jadi memakai random forest gitu untuk ensemble. Ini labnya, ini random forestnya, ini untuk pengantongannya dan lain-lain. Nah, ini untuk mengantongi buku catatan pada bagian satu ini, kita menggunakan data calon pelanggan dari industri telekomunikasi. Nah, jadi ini untuk memperkenalkan kata dekatnya. Nah, begitupun pada bagian satu dan dua. Jadi pada bagian ketiga ini itu eh untuk mengambil urutan pencak tersebut. Nah, ini untuk labnya, ini untuk laboratorium pengantongannya, dan ini untuk ulasan tentang pengantongannya. Jadi, kita menggunakan metode dengan boosting dan staging dengan tujuan membahas pendekatan, peningkatan, dan menggabungkan model. Nah, itu untuk gambaran umum, dan ini untuk gambaran umum ada bahwa dan peningkatan gradien, ini sintaknya, dan ini penumpukannya. Nah, di sini kita mempelajari tentang regresi logistik, mesin vektor mendukung, dan hutan acak. Nah, ini untuk meningkatkan dan menumpuk. Untuk kesehariannya dan ini lab demo, ini untuk ada aset, dan ini untuk meningkatkan buku catatan. Nah, itu pada bagian satu, di bagian dua menggunakan Python, menggunakan pengenalan aktivitas manusia menggunakan database yang tadi smartphone tadi. Dan begitu pun ini sama juga. Nah, ini ada bagian tiga juga sama. Nah, di sini itu eh kita nah, jadi ini data-data yang sudah siap jadi. Ini untuk lab praktikumnya, ini untuk begitu pun juga ini. Ini ringkasan. Nah, ini nungguan aja meningkatkan peningkatan gradien dan lain-lain. Ini untuk modul 5. Nah, sekarang kita masuk pada modul 6. Nah, pada modul 6 ini itu interpretabilitas model. Nah, contoh model yang diinterpretasikan dengan daftar model khas dengan interpretasi yang berbeda dan dijelaskan dengan dua jenis metode. Jadi ini gunakan model linier dan satunya lagi. Nah, model agnostik dengan em, penjelasan model agnostik sendiri itu model model pengganti global. Nah, model pengganti ini itu tentang langkah-langkah yang terlibat dalam membangun penggantian model. Ini ada labnya, ini ada praktikumnya, ini ada pengantarnya dia. Nah, nah pengantar kelas yang tidak seimbang tuh ini upsampling dan downsampling. Terus ini pendekatan oversampling aja dan sintetis, model tenaga terdekat, breaking, terus ini labnya, ini untuk latihan kuis, ringkasan. Nah, terus untuk tugas akhir mata kuliah ini, itu nah ini ada tugas mata kuliah akhir, nah ini untuk kuisnya. Nah, ini untuk TA-nya itu analisis prediksi status stunting. Nah, ini boleh contohnya gitu. Oke, sekian. Oke, sekian. Terima kasih dari kami. Maaf ada apabila kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang tidak dimengerti. Nah, sekian. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.